Saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Layak kita meninggikan, layak kita mengagungkan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
kehidupan kami. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini roh kami. Kami rindu masuk di dalam hadirat Tuhan dengan segala kekudusan kami. Layakkan kami untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang menguasai kehidupan kami, Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan kami, pujian kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin kami, mengurapi kami semua yang ada, yang hadir saat ini. Khusus kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi dari tempat yang maha tinggi. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, semuanya ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini untuk melayani Engkau dengan segala kekudusan dan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami percaya kami semua yang ada di tempat ini kami diberkati oleh Engkau. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kuasa kami ya Tuhan. Kuasa-Mu yang akan menjamah kami semua, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami pulang Tuhan, kami boleh dilepaskan, kami boleh dimerdekakan, karena kami memiliki Allah yang selalu ada di tengah-tengah kami dan memimpin kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang belum hadir, yang dalam perjalanan, bawa mereka, hantarkan mereka bersama-sama dengan kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Engkau, kami akan bersuka di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Saya silakan pada Bu Kasih yang akan memimpin pujian. Haleluya. Shalom. Selamat pagi saudaraku. Gimana pagi ini kabarnya? Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Terbukti kalau saat ini kita bisa berada di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih buat Pak David kalau kemarin boleh terganggu kesehatannya, karena kebaikan Tuhan saat ini boleh datang untuk melayani kita. Kita akan angkat pujian, kita akan katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Lambaikan tangan untuk Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri. Baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Udah dapat
Biarlah kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita percaya dan kita imani bahwa kita mau menjadi pengikut Yesus untuk selamanya. Amin. Kurang semangat, amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang mas katakan monggo Kita percaya bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan seperti Daud menari. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan gak boleh malu-malu ya saudara. Seperti Daud pun meskipun dihina oleh istrinya, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Siapa yang mau memberikan tarian yang terbaik untuk Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya, amin. Ada
Ada sukacita? Masih semangat melayani Tuhan? Haleluya. Saatnya kita akan memberikan hati kita untuk Tuhan. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami percaya Yesus, kami percaya bahwa Engkau menilik setiap hati kami. Ini hati kami Tuhan yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, Bentuklah hati jangan berkenan untuk hormat-Mu. Cemerlang
Terima kasih Yesus. Kami sudah naikkan pujian kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami bisa berkenan dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena kami selalu rindu dan rindu untuk bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan hikmat, marifat yang dari Tuhan. Kalau kemarin boleh terganggu kesehatannya, dan saat ini boleh datang di hadirat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Itu sungguh luar biasa anugerah yang Tuhan berikan. Itu sungguh luar biasa berkat yang Tuhan nyatakan buat Pak David bisa melayani kami di tempat ini, untuk bisa berbagi akan firman-Mu. Dan biarlah bisa setiap kebenaran firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu senantiasa memberkati jemaat Ebenezer semua, untuk imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan untuk anak-anak bisa pindah di belakang, anak-anak sekolah minggu. Kalau naik tangga hati-hati, belum ada gocek aneh. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak David. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf, saya pakai masker nggak apa-apa kan? Ya, tetap suaranya bisa terdengar. Hampir 2 tahun lebih ya kita nggak berjumpa karena memang kondisi situasi yang dunia alami, dan merupakan kali pertama saya bisa beribadah di tempat yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Gembala pada waktu kesempatan yang diberikan, dipercayakan untuk kita semua belajar bersama dengan kebenaran firman Allah. Tahukah saudara, maukah saudara menyenangkan hati Tuhan? Dengan apa saudara menyenangkan hati Tuhan? Biarlah saya dan saudara hari-hari ini ditemukan oleh Tuhan menjadi kehidupan yang terlatih, terbiasa sampai menjadi gaya hidup, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Mari pagi ini kenali Tuhan Allah kita dengan tepat dan benar, karena dengan kita mengenali Tuhan Allah kita dengan tepat dan benar, itu menentukan kualitas kekristenan saya dan saudara. Langsung saja kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-46. Lukas pasal 4 ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal yang Lukas pasal 6 maksud saya, ayat yang ke-46. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Allah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, kita berseru Tuhan, Tuhan, tetapi ini satu ayat yang kontralogik, satu ayat yang kontralogika. Kita berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan sadarlah jemaat Ebenezer yang dikasihi Tuhan, ini kenyataan. Kebanyakan anak-anak Tuhan demikian, berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Bisa berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, karena pengenalannya akan Tuhan. Pemahaman, pengertian siapa Tuhan itu tidak dialami dengan benar. Saya khawatir jangan-jangan ayat ini itu tadi saya katakan kebanyakan anak Tuhan. Ya, yang saya khawatiri yang kebanyakan itu termasuk yang ada di sini. Mohon maaf, saya terbiasa menyampaikan firman apa adanya. Jangan-jangan ayat ini berlaku kebanyakan anak Tuhan
Dan yang kebanyakan anak Tuhan jangan-jangan yang ada di ruangan ini. Kalaupun itu ada, belum terlambat. Ya, saudara, kalau kita hanya berseru-seru Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu pertaruhannya besar. Ya, pertaruhannya besar. Ya, jangan jadi orang Kristen hanya percaya saja, sebab Alkitab katakan setan, iblis pun percaya kepada nama Yesus. Ya, setan pun percaya. Tentu dengan kehadiran saya kali pertama di tahun 2022, ya di penghujung tinggal berapa bulan kita selesaikan, saya ingin membawa jemaat Ebenezer di tempat ini. Kenali Allahmu dengan benar, sehingga hidup saya dan saudara hidup yang berkualitas, sehingga kita tidak hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu cara menyenangkan Tuhan. Saya akan tunjukkan, kalau kita hanya berseru-seru kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, pertaruhannya sangat besar. Injil Matius pasal 7. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang tidak asing, ayat 21. Ya. Kalau ini disandingkan Lukas 6 ayat 46, akan terjadi akibat kalau Anda dan saya hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, pertaruhannya apa? Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang pujian menyambut firman Allah, yang ingin menyenangkan hati Tuhan adalah yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mari, saudara, ada pertanggungjawaban yang besar, ya, yang akan dipertanggungjawabkan kepada setiap anak Tuhan, terutama kepada saya yang mengajar. Itu pertanggungjawabannya lebih besar daripada Anda duduk yang mendengarkan yang diajar. Pagi ini mari, kenali Allahmu dengan benar. Jadilah umat jemaat Tuhan GBI Ebenezer Pare, yang didapati, ditemukan Tuhan, dan yang lain boleh melihat Anda adalah anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman. Ya, karena nanti satu kali Anda tidak akan mengalami ini keterus-terangan Allah yang sudah terlambat. Sudah terlambat. Lanjut ayat itu mengatakan ini orang-orang hebat bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Ya, tetapi dikatakan apa mari ayat 23, langsung saja 23. Pada waktu itulah aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai ayat ini nanti terjadi. Saya katakan ini ayat kecelik Bapak. Mendingan sekarang keterus-terangan Tuhan, Tuhan beritahukan, kenali jemaat Ebenezer. Ketika engkau mengenali siapa realita Tuhanmu, engkau menjadi kehidupan yang berkualitas. Engkau bisa menyenangkan Tuhan. Ketika engkau bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan menyenangkan Tuhan, maka apa yang ada padamu semakin Tuhan tambah-tambahkan. Ya, engkau akan menerima hak Abraham kalau engkau melakukan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Kenali Allahmu, lakukan kehendakmu. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ada banyak ayat, mari kita lihat. Hosea pasal 4 ayat ke-6. Umatku binasa. Loh, umat Tuhan kok bisa binasa ya? Umat yang dikasih Tuhan kok binasa Pak? Karena satu saja, karena tidak mengenal Allah. Bukan Allah tidak mau memperkenalkan dirinya Pak. Allah memperkenalkan dirinya. Memang hari ini kita nggak bisa melihat Allah dengan kasat mata kita, tapi kita bisa melihat Allah lewat pengenalannya akan firman-Nya. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena apa? Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Mari jemaat Ebenezer yang dikasihi Tuhan, jangan menolak firman Tuhan, amin. Di kebaktian kaum wanita berapa bulan lalu saya katakan, kita ini nggak mau disesatkan orang, Pak. Disesatkanku nggak enak. Tetapi tahukah, sadarkah saudara, ternyata yang membuat kita tersesat itu diri kita sendiri. Dengan apa kita tersesat? Kebodohanlah yang menyesatkan jalan hidup orang. Ya, jadilah jemaat Ebenezer jemaat yang bijaksana. Jangan jemaat yang bodoh. Bodoh dalam bahasa Ibrani ilet. Artinya apa? Mengabaikan nasihat, meremehkan nasihat, menolak nasihat. Itu ilet, itu kebodohan, dan itu menyesatkan jalan hidup kita. Pagi ini, terbukalah mata kita. Carilah orang-orang yang bisa memberi nasihat kepada kita. Janganlah jadi jemaat Kristen, janganlah jadi jemaat Ebenezer karena nggak suka orangnya, lalu nggak suka nasihatnya. Hati-hati saudara. Jangan karena kita nggak suka orangnya, kita nggak suka nasihatnya. Apalagi kalau nasihat itu nasihat firman. Ya, ilet itu tahu salah tapi nggak mau mengakui. Mari pagi ini jangan Anda jadi jemaat Tuhan yang menolak pengenalan. Karena apa? Karena Tuhan akan menolak engkau menjadi imamku. Dan ini bagian ini penting. Bapak Ibu, jenengan yang punya garwo, punya anak, jangan khawatir. Jadi dalam perjalanan saya sempat ya ngomong-ngomong dengan selalu bapak dari mobil. Dua anak wedok itu sumpek, Pak. Engkau SMA lagi sekolah di endi, gak usah khawatir. Ini pesan ini apa? Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, kenali Allahmu dengan benar, sehingga hidupmu berkualitas. Engkau tidak menolak firman yang pagi ini Tuhan sampaikan. Untuk bukti menyenangkan hati Tuhan, lakukan firman. Dan jangan pernah lupa ajaran firman Tuhan, supaya anak-anak saudara tidak dilupakan Tuhan. Mari pagi ini kenali Allahmu dengan benar. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Belajar kenali. Jadilah orang-orang yang bijaksana. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bebal, hidupnya akan malang. Pada hari terakhir Tuhan berkata, "Nyala kamu. Lu udah setia ibadah, sudah setia melayani Tuhan. Kok Tuhan berkata, nyala kamu pembuat kejahatan." Kenapa, Pak? Hari ini banyak orang senang suka pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi dalam tanda kutip, belum tentu dia senang dan suka melayani Tuhan. Beda loh melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Pesan saya kepada jemaat yang mendampingi Bapak Ibu Gembala di tempat ini, senanglah suka melayani Tuhan lebih dulu, baru melayani pekerjaan Tuhan. Itu cara menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Cara menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai nanti satu waktu, karena kita menolak Tuhan, kita pun ditolak, kita melupakan pengajaran Tuhan, sampai anak-anak kita pun dilupakan. Itu bukan rancangan Tuhan. Mazmur 112 berkata, ayat 1 dan 2, orang-orang tua sukalah akan firman, cintai akan firman, maka anak-anakmu akan perkasa di muka bumi. Ya, saya ingin nanti, sebelum mata saya tertutup untuk selamanya, saya akan melihat anak-anak di tempat ini, sekolah minggu remaja pemuda, menjadi anak-anak yang berhasil. Peran besar Anda orang-orang tua. Jangan pernah menolak firman, jangan pernah menolak nasihat, dan jangan pernah lupa akan ajaran firman, supaya anak saudara menjadi perhitungan bagaikan biji mata Tuhan. Mari kita sekarang lihat, kenali Tuhan. Kembali kepada Lukas pasal 6 ayat 46.
Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mari, kenali pribadi yang menampilkan diri dengan sebutan Tuhan. Ya, mari kita kenali, supaya Anda didapati kehidupan yang hari-hari ini terlatih, terbiasa, sampai menjadi gaya hidup jemaat GPD Ebenezer, dalam pimpinan Bapak Gembala Pendeta Adi yang terbiasa melakukan firman, terbiasa menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena Anda kenal siapa Tuhan. Tuhan disalin dalam bahasa Ibrani dengan 4 konsonan kata huruf besar YHWH. YHWH, YHWH, itu Tuhan. Tahukah saudara? Supaya Anda tahu betul ini, ketahuilah kita punya Tuhan yang memiliki kata arti dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata YHWH, itu artinya satu-satunya Tuhan yang benar. Bersyukurlah kita. Berarti kita ini beribadah enggak sia-sia, Pak. Kita melayani Tuhan bukan Tuhan yang salah, tapi satu-satunya Tuhan yang benar. Ketahuilah itu. Dari sekian miliar manusia, saya mau katakan apapun keadaan saudara, bagaimanapun situasi saudara, tetapi ketika engkau percaya, beriman, menerima Yesus Kristus Tuhan, itu jaminan bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi persoalannya, apakah Anda benar-benar hari ini, sampai hari ini, mohon maaf Bapak Gembala, Anda yang dipimpin dengan pengajaran firman, saya lahir dari GPDI, apakah kita benar-benar mengenal satu-satunya Tuhan yang benar? Ya, sebab kalau kita bisa mengenal satu-satunya yang benar, tidak ada alasan perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan, kita pasti melakukannya. Tidak ada perintah Tuhan yang kita tidak bisa melakukannya, Pak. Tidak ada perintah Tuhan yang tidak dapat kita lakukan. Berat mungkin, sulit, sukar, iya, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Bagaimana enggak berat, Pak? Suruh ngampuni orang yang jelas-jelas menyakiti hati kita. Suruh ngampuni suami kita yang jelas-jelas berselingkuh. Suruh ngampuni adik kita, kakak kita yang jelas-jelas ngejak uang kita, itu berat. Tapi ingat, tidak ada perintah yang Tuhan berikan yang kita tidak dapat lakukan. Asal engkau mengenali siapa yang memberi perintah itu. Sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya. Kalau hubungan itu bisa berdamai dari Anda, lakukan itu. Bukankah Anda anak-anak terang? Perintah Tuhan memang berat, sulit, tapi tidak ada perintah yang tidak dapat kita lakukan. Kalau Anda mengenali siapa Tuhan, YHWH, satu-satunya Tuhan yang benar. Saudara mengampuni orang bukan karena orang itu layak untuk diampuni. Saudara bisa memaafkan si A bukan karena si A itu memang pantas diampuni. Layak atau tidak pantas, hari ini kalau saudara ingin menyenangkan hatinya Tuhan, lakukan itu. Ampuni mereka. Sebagaimana saya dan saudara sudah diampuni Tuhan tanpa syarat. Tanpa syarat. Memang berat ini, Pak. Berat memang. Tapi sekali lagi, asal engkau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara, Anda punya kekuatan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena engkau hidup dalam satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Coba kita lihat. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Apa, Pak? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, apa? Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena kalau kita hidup tanpa pengenalan yang benar, Pak, tanpa pengenalan yang benar siapa Tuhan, YHWH, saya khawatir sangat memungkinkan di tengah perjalanan kita tinggalkan Tuhan. Di tengah proses kehidupan, hanya karena kesulitan ekonomi kita tinggalkan Tuhan.
Karena jodoh belum datang. Yang namanya Pak Yakub belum datang. Namanya Daud belum datang. Tiba-tiba yang datang Solikin, udah nggak apa-apa. Karena tanpa pengenalan yang benar. Kenali satu-satunya Allah Tuhan yang benar. Dan dari tadi saya katakan, jangan-jangan mohon maaf Pak dalam tanda kutip, kita ini hanya percaya tapi belum mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Mohon maaf. Tidak ada bahasa lain Pak. Saya datang dengan antusias karena saya ingin membawa saudara untuk mengenali Tuhan dengan benar. Supaya Anda berkualitas. Kalau hari ini ternyata terbukti Anda dan saya belum mengenali satu-satunya Allah yang benar, ada kesempatan untuk bertobat. Dan saya ingin tunjukkan, ternyata tidak hanya di Jombang saja, di Pare, lebih lingkup kecil, Jemaat Ebenezer, Tuhan mau kasih tahu, Anda belum mengenali Tuhan dengan benar. Ini bukan statement saya, tapi saya akan buktikan dengan satu ayat. Ini dulu Pak, inilah hidup yang kekal. Jadi tidak ada kehidupan yang kekal tanpa mengenal Engkau. Engkau besar siapa? Tuhan, satu-satunya. Dan Tuhan itu punya nama, yaitu Kristus Yesus yang telah Allah utus. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada jemaat Ebenezer, jangan engkau berseru-seru, ternyata percayamu tidak penuh kepada Tuhan. Barang siapa menerima Yesus Kristus Tuhan, dia hidup dalam hidup baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu harusnya terjadi. Terang itu sudah datang, tetapi jemaat Ebenezer lebih suka tetap tinggal dalam kegelapan daripada dalam terang. Saya akan buktikan. Kalau banyak anak Tuhan, ternyata masih belum mengenali Allah satu-satunya dengan benar. Dengan cara apa? Galatia pasal 4. Galatia pasal yang keempat, ayat 8 mulai. Galatia 4 ayat 8. Dahulu masa lalu kita, ketika kamu tidak mengenal Allah yang satu-satunya Tuhan yang benar, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah. Saya enggak nyebutkan Allah Pak, karena huruf A-nya kecil. Ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Itu dahulu kita sebelum percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya yang saya katakan, ternyata Anda masih kembali kepada dahulu loh ini. Nanti kita buktikan. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Kaget Pak yang di belakang. Tetapi sekarang Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong saudara. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, bahkan luar biasanya, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Saudara yakin bahwa saudara dikenal Allah? Tuhan mengenal saudara loh. By name. Nama saudara dikenal Allah. Percaya itu saudara? Percaya loh. Ya, kita ini iman percaya yang beda dengan iman percaya di luar sana. Iman percaya di luar sana itu hanya posisi Tuhannya dengan yang mengikutinya statusnya hamba. Hamba, iman di luar sana. Tapi iman di dalam Yesus kita dikenal tidak hanya hamba, tapi kita anak Tuhan Bapa kita. Ya, Anda dikenal sebagai anak-anaknya. Persoalannya, sesudah kamu dikenal Allah jemaat Ebenezer, bagaimanakah kamu berpaling lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mulai lagi memperhambakan diri lagi kepadanya? Kok nggak bisa menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada satu-satunya Allah Yahweh? Engkau berseru aku Tuhan, Tuhan. Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yang sudah memperdekakan saudara dari perhambaan dosa. Kenapa kita memperhambakan lagi? Dengan apa jemaat Ebenezer engkau tidak bisa percaya bulat kepada Tuhan? Ayat ke-10 akan terbukti. Ayat 10. Ayat 10. Semakin lama loh waktunya. Kamu dengan teliti
Harusnya kita teliti Alkitab loh saudara. Amin. Anda yang tidak suka baca firman Allah sering-sering manggil saya. Banyak nanti kita belajar firman Allah. Yang suka nggak baca firman. Kamu dengan teliti, harusnya teliti baca firman. Tapi ini orang yang katanya mengenal Allah, dikenal Allah, memelihara hari-hari tertentu. Kenapa malam Kemis Jumat Kliwon kok sepi kabeh orang jualan? Kenapa? Di Pare demikian Pak? Iya, ada Pak. Bahkan yang jualan juga anak Tuhan Pak. Oh ini gak baik, ojo pray. Kemis malam Jumat Kliwon. Katanya mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, tapi masih meneliti hari-hari. Pingin punya rumah, hidup kontrakan, berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, Tuhan kasih berkat. Dulu ada rumah besar, murah, di luar harga, ke sana. Loh, enggak jadi Pak. Karena apa? Angka 13. Pak, Anda dikenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kok memperhambakan diri lagi? Memelihara hari-hari. Anak kita sudah pacaran sekian tahun. Tai kucing rasa coklat. Ben malam minggu diajak ke Jombang, ke kafe habis banyak-banyak. Setelah ketemu, orang Jawa pasti ngerti ini. Ketemu selekor. Ketemu wetone gak cocok selawe, buyar Pak. Anak Tuhan ini Pak. Wah anak kita udah cinta setengah mati. Barang mau kunjungan sana nyocokkan, dihitung-hitung wetone ketemu selekor. Ketemu selawe, bubar. Gimana ini? Kok masih pelihara hari-hari tertentu? Saya 1,5 bulan ini lagi ngerehab rumah Pak. Mungkin karena kecapean sampai sempat dibawa ke UGD. Ketika mulai pasang atas, tukang saya ngomong, Pak David, mboten damelan tak Pak, bendera merah putih, lalu biasanya ditumbaskan emas 1 gram. Damel apa? Loh, biasanya ngeten, kula mboten biasa ngeten kok. Daripada pakai emas 1 gram, selesaikan rumah ini, nanti selesai saya ajak makan bersama-sama rame-rame. Kalau nggak percaya, mau saya undang? Loh, karena udah begitu, enggak mau Pak. Loh, hari-hari tertentu, memelihara bulan-bulan tertentu. Saya dapat undangan. Lalu saya sempat tanya, karena akrab, saya berani tanya. Loh, Abdolnya kalau ngundang pernikahan itu Sabtu sama Minggu. Harinya maksud saya, Abdolnya. Nggak ada di Alkitab, tapi kan kalau Sabtu kan enak. Kerjaan setengah hari atau Minggu. Kenapa ini maju? Lah kalau nunggu Sabtu, besok sudah masuk bulan Suro. Anak Tuhan loh Pak. Notabene di belakang mimbar loh Pak. Singer ini. Nggak tahu singer di sini juga demikian nggak, saya nggak tahu. Ini artinya nggak mengenal satu-satunya Tuhan loh. Inilah hidup yang kekal. Kalau Anda mengenal satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, nggak usah lah. Adat istiadat baik, tapi Alkitab katakan, karena adat istiadat, firman Allah tidak diperlakukan. Loh. Lakukan apa yang firman Allah lakukan. Ini yang suku Jawa. Yang sukunya Tenlung, Cekiten, Anda tahu, kalau ada yang mati dan almarhum mau diturunkan, balik kanan, kerak. Gak oleh delok, gak boleh lihat yang mau dikuburin. Ada enggak itu di firman Allah? Kalau Anda enggak ngerti, Anda masih hidup di dalam memperhambakan diri. Padahal Tuhan tampil Yahweh, aku satu-satunya yang benar. Kenali Allahmu, sehingga kau menjadi kualitas Kristen yang beda pada umumnya. Maka nanti di akhir renungan ini saya katakan, ayat mengatakan, karena engkau mengenali akal Allahku, karena engkau mengenali Allahmu dengan benar, dan engkau menyenangkan hatimu, engkau tidak dapat disamakan dengan yang lain.
engkau tidak disamakan dengan yang lain. Hari ini buat Tuhan tidak punya alasan untuk Tuhan tidak menolong saudara. Buat Tuhan tidak punya alasan untuk Tuhan tidak segera mempercepat, mengangkat, memuliakan saudara, naik progresnya. Karena Anda didapati mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Anda berseru Tuhan, Tuhan, kenapa Anda tidak melakukan? Karena Anda belum mengenal bahwa Tuhan Yahweh satu-satunya Tuhan yang benar. Lalu Tuhan Yahweh itu artinya dia exist one. Dia selalu ada. Di masa lalu dia ada, di masa sekarang dia ada, di masa akan datang Tuhan ada. Itu Tuhan yang kita sembah, Pak. Kenali Allahmu, dia Tuhan yang benar, dia Tuhan yang selalu ada. Penjaga kita tidak pernah terlelap dan tertidur, itu Allah Tuhan kita. Tuhan apa? Tuhan yang empati, itu Tuhan. Yahweh. Ketika Musa disuruh membawa Israel keluar, Musa berkata, aku ini gak bisa ngomong. Kalau aku mimpin nanti orang Israel yang tegar tengkuk keras kepala itu ngomong, siapa yang menyuruh aku? Katakan, aku adalah aku, Haya. Haya, ini Tuhan, pribadi Tuhan yang selalu berbelas kasihan. Mari Anda ingin selalu belas kasihan Tuhan ada nyata, kenali Allahmu dengan benar. Jadilah pelaku firman. Ya, kenali satu-satunya Tuhan yang benar. Aku nggak perlu menghitung hari-hari lagi lah. Nggak perlu meneliti bulan-bulan lagi, tahun-tahun. Ya, dulu penyelesai masalah tanpa masalah katanya Pegadaian. Tapi kalau hari Minggu tutup dulu. Sekarang Pegadaian buka kok, Pak. Pegadaian aja nggak mengenali hari, kok kita ngitung-ngitung hari. Ya, semua hari itu baik tidak bergantung hari itu engkau berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak. Ya, berjalan dengan Tuhan atau tidak. Tuhan Yahweh Ibrani. Dalam bahasa Yunani, Kyrios atau Kurios. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang punya otoritas tertinggi. Amin. Tuhan punya otoritas tertinggi. Maria, malaikat datang dengan kabar sukacita. Kamu akan melahirkan. Ya, kabar sukacita bagaimana, Pak? Pada waktu itu sangat dilegalkan. Kalau didapati ada gadis perawan hamil di luar nikah, masyarakat dilegalkan untuk merajam perempuan itu sampai mati. Kabar baik yang mana, Pak? Ya, kalaupun orang tua mendapati anak perempuannya sudah tidak gadis lagi, kalau masyarakat tidak tahu, hukum dilegalkan, orang tua itu tidak akan dipersalahkan, ikat tangannya, ikat kakinya, tenggelamkan anak perempuan itu. Tapi Maria, karena mengenali siapa Tuhan satu-satunya Allah yang benar, dia berkata, aku ini adalah hamba-Mu, jadilah seperti yang Engkau firmankan. Maria tidak pakai hamba doulos, tapi hamba dule. Artinya apa? Aku ini hamba-Mu dengan kesadaran penuh, lakukan firman-Mu. Udah mau-maunya Tuhan lah, amin. Kita suka nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kecuali sepi nggak jadi suka. Ya, ditinggal pacar nggak bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan. Ya, mau punya gawe hitungan hari delok dino, nogo sosroe kemana, nogo sarinya kemana, Pak? Mari, hari ini Tuhan memperindah saudara, Tuhan membentuk saudara menjadi bejana yang indah, supaya Anda berkualitas penuh kepada Tuhan. Kenali Allahmu. Ya, Tuhan Kurios artinya apa? Dia pengendali kehidupan saya dan saudara. Pastikan seperti pujian tadi, saya nggak sempat ngomong dan nggak pernah nyinggung apa-apa dengan Bapak Gembala, nggak, pujian tadi menghantar. Kalau saudara hari ini mengenali Allah dengan benar, Anda tidak sekedar berseru-seru, tapi apa yang Tuhan firmankan itu Anda lakukan. Supaya apa? Supaya Anda mengalami pembelaan Tuhan. Hidupmu bukan ditentukan situasi, kondisi, masa yang sulit dan sukar ini. Tahun 2023 bukan masa yang bertambah baik, Pak.
Bukan bertambah masa yang bertambah semuanya baik. Tetapi selalu bagi anak Tuhan yang mengenali Tuhan dengan benar dan hidup berkualitas, maka Tuhan akan buat perbedaan. Pastikan dalam nama Yesus, pagi ini kami belajar untuk mengenali Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, yang punya otoritas tertinggi dan pengendali hidup ini. Aku akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tidak akan pernah saya tuntut untuk memenuhi hakku, tetapi hak saudara pasti Tuhan berikan ketika Anda memenuhi tuntutan Tuhan. Lakukan kewajiban saudara. Dan saya yakin hari ini ketika Anda bisa mengenali Tuhan dengan benar, Tuhan YHWH, ya, artinya satu-satunya Tuhan yang benar, enggak perlulah mengenali yang lain. Saya ini suka jalan-jalan pagi, Om. Tiap hari saya enggak pernah lewatkan. Kalau minggu setelah ibadah biasa di gereja, saya 8:30 saya cerita, saya jalan pagi lagi sampai jam 11. Untuk menjaga tetap badan saya bisa sehat karena tubuh ini rumah Allah. Suatu waktu saya jalan-jalan pagi, saya dapati, karena di sini enggak ada yang kenal yang saya sebutkan dan saya tidak menyebutkan namanya. Sebelum masa pandemi, doa pagi rajin, Om. Ibadah PA datang. Ibadah Kemis, PA datang, wanita datang, minggu pagi sore datang, andai kata sehari 4 kali ibadah datang, Om. Tapi satu kali waktu saya jalan-jalan, beliau ibu muda ini duduk bersimpu di daerah Jagalan itu kan ada sungai. Saya lihat, saya perhatikan, sambil komat kamit nyebarin bunga. Loh, saya langsung di sampingnya. Dia kaget. Lagi ngapain? Doa paginya pindah di sini ya? Saya bilang gitu. Enggak ngenali satu-satunya Tuhan yang benar. Masih percaya dengan menaburkan bunga di hari-hari tertentu. Seperti yang di Jombang, kalau malam Jumat itu pasti di persimpangan jalan itu ada bunga-bunga. Saya khawatir. Kalau lagi saya jalan-jalan di Pare, di hari yang sama saya dapat ini. Makanya saya perlu hafal ini wajahnya satu-satu ini. Saya minta waktu sebentar, Om, untuk melihat dengan wajahnya, saya perhatikan satu persatu. Kenali Tuhan alam, supaya engkau hidup berkualitas. Maka saya ngetunjukkan, kenapa saudara perlu kenali Tuhan. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Di sini Tuhan juga menampilkan pribadinya 3 hal, yang satu sudah kita pelajari. Lalu apa pesan Tuhan? Nah, ini pesan Tuhan ini sangat penting ini saya rasa. Nah, ini penampilan Tuhan. Sebab aku ini Tuhan. Yang perlu saudara kenali dalam bahasa Ibrani, Yahweh, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang eksis, selalu ada di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kepentingannya apa? Menyertai, berbelas kasihan, menolong saudara. Lalu Tuhan dalam bahasa Yunani, kurios, artinya dia otoritas tertinggi, dia pengendali hidup kita. Dan Tuhan memperkenalkan diri, jemaat Ebenezer, hari ini sebelum aku memberikan perintah, aku perkenalkan diriku dulu. Kenali benar ini, aku Tuhan. Sudah kita pelajari kan? Yang Tuhan. Lalu kedua apa? Allahmu. Allah itu, Pak, tahukah saudara? Arti kata Tuhan sudah kita kenali, Pak, ya. Tidak hanya sekedar kita kenali, tapi mari bersepakat, bersetuju, lakukan sesuai apa yang kita kenali. Bahwa enggak ada pertolongan lain yang datang padaku selain pertolongan dari Tuhan. Saya kemarin ngomong dengan salah satu, ketika kita berdoa, itu tidak hanya Tuhan yang dengar loh, tetapi iblis juga dengar. Makanya kalau ada kesempatan, jangan buru-buru diambil. Ya, jangan buru-buru diambil. Tanya dulu kepada Tuhan. Ini kesempatan Tuhan yang berikan atau iblis berikan. Tanda kalau seseorang itu menerima berkat dari Tuhan, dia akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu sumber pemberi berkat itu Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan ngomong, aku diberkati, tapi nggak tahu nongol di gereja setelah diberkati, itu jangan-jangan berkat bukan dari Tuhan. Dan pastikan, saya bisa pastikan itu berkat bukan dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan, semakin dia membawa diri datang kepada sumber pemberi berkat. Sebab itu nggak usah cari-cari berkatnya, cari pribadi sumbernya. Ya,
Lalu Tuhan memperkenalkan diri, aku Allahmu, Elohim. Artinya sama pada posisi yang tertinggi, kenali Allahmu dengan benar. Dia apa? Dia tidak terbiasa kalah. Elohim artinya dia yang selalu berkemenangan. Hari ini Tuhan menampilkan diri ini. Tuhan menampilkan diri, nanti perintahnya luar biasa. Ya, Tuhan nggak tunjukkan perintahnya dulu, tapi Tuhan menunjukkan pribadinya dulu. Aku Tuhan, jemaat Ebenezer, aku Elohim, aku Allahmu, ya, yang nggak pernah terbiasa kalah. Jadikan Tuhan Yahweh Elohim selalu ada di pihak kita. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Roma pasal 8. Disadurlah dalam satu pujian, muncul kata pujian, lebih daripada pemenang. Kenapa Anda selalu kalah? Kenapa Anda hidup mengikut Tuhan, menggenapi janji, menggenapi lagu dangdut? Jatuh bangun aku tiap hari. Jatuh bangun. Ya, bahayanya jatuh nggak bangun-bangun lagi. Padahal orang benar tidak dibiarkan tergeletak. Kenapa sampai jatuh tergeletak nggak bangun? Karena nggak kenal siapa Tuhan, siapa Allah. Sebab itu, apakah yang akan dikatakan semua orang tentang semuanya ini? Jika Allah Elohim di pihak saudara. Amin. Siapakah yang akan melawan kita? Kalau Anda hidup benar, luar biasa loh, Anda jadi berkat. Orang yang memberkati Anda akan diberkati Tuhan. Loh, orang yang memberkati Anda akan diberkati Tuhan loh Pak. Saya punya pengalaman ketika saya memberkati orang yang benar, saya merasa kecipratan berkat itu. Loh, luar biasa loh, kalau hidup benar, orang yang memberkati Anda, orang itu akan mendapatkan berkat. Tetapi orang yang mengenali Allahnya dengan benar, yang dilawan orang mengutuki Anda, mereka akan berlawanan dengan Tuhan. Makanya perintah Tuhan itu enggak berat, sulit iya. Ya. Jangan engkau berperkara. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita ingin membalas kejahatan orang dengan kejahatan, kita mau mengganti posisi kita sebagai Tuhan. Kabar buruknya kita bukan Tuhan. Saya lagi ngomongin menasihati, mohon maaf ini Bapak lebih tua. Gak usah terus berperkara ke pengadilan, gak usah, udah biarin. Firman Allah gak ngajar loh kita harus berperkara sampai ke pengadilan. Terus dilanjut terus dilanjut. Itu sebabnya ketika Tuhan naik ke surga, pemberian yang terbaik, apa saudara? Tahukah saudara? Apa pemberian Tuhan yang terbaik? Ketika dia naik ke surga, aku berikan damai sejahteraku. Damai sejahteraku yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Dengan damai sejahtera, Anda bisa melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, ketika Anda mengenali Tuhanmu dengan benar, orang memberkati engkau akan semakin diberkati. Orang yang mencoba-coba mengutuk engkau, melawan engkau, enggak usah dibalas. Itu bahagianya Tuhan. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah Elohim di pihak jemaat Ebenezer, siapakah yang akan melawan kita? Jawabnya pasti tentu tidak ada. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Hari ini kalau Anda sedang menghadapi proses hidup, Tuhan tampilkan diri, memperkenalkan diri. Umatku binasa karena menolak pengenalan. Bukan Allah nggak mengenalkan loh, Allah mengenalkan loh hari ini. Aku Tuhan, aku Elohim. Kalau gereja ini sudah terbangun, cukup baik, tapi masih ada yang kurang. Buktinya aku nderomos ini saudara. Buktinya aku nderomos. Saudara berdoa aja. Ya foto, udah tak foto ini tadi kok. Udah saya foto, ya. Bukan perkara yang luar biasa, bergeraklah dulu dari dalam. Supaya Anda ibadah juga nyaman gitu loh. Drama saya nggak apa-apa, nggak sebanding kok. Dengan Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya, cuma saya mau ngomong. Karya Tuhan tidak berhenti sampai di sini.
kebaikan Tuhan tidak akan berkesudahan. Di masa yang sulit, masa yang sukar, gereja kami membangun Pak di masa yang sulit. Tahun 2020 itu membangun. 2021 maksud saya membangun. Di tahun 2022 ganti, ya layarnya ganti menjadi LCD, ya seharga 250 juta. Karena apa? Karena jemaat dibawa gembala untuk mengenali siapa realita Tuhan kita. Elohim, bibit unggul yang tidak pernah terbiasa kalah. Bukankah Korintus menuliskan? Bukankah Paulus menulis di Jemaat Korintus? Terpujilah bagi Tuhan Allah kita yang akan membawa jemaat Ebenezer selalu dalam kemenangan. Ada kata selalu. Kata selalu ini nggak bisa dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Luar biasa kan kalau Anda mengenali. Lalu kembali kepada Yesaya 41 ayat 13. Tuhan tunjukkan dulu, karena anak Tuhan ini sulit untuk percaya. Sulit untuk percaya, maka Tuhan tunjukkan dulu, aku Tuhan, aku Allahmu. Lalu apa? Yang ketiga, memegang tangan kananmu, hasak. Hasak. Jadi pujian katakan, dalam Tuhan kita bersaudara. Lalu instruksi yang di sini bergandengan tangan. Langsung kokone tak cekel tangannya. Tapi ngono ya teocul ya, tak cekel teocul Pak tangannya. Ini kalau memegang. Kalimat Indonesia Tuhan memegang. Kalau memegang iso ocul loh. Ya. Saya nggak perlu memperagakan. Kalau saya suruh tampil ke Kocendo ke depan, pegangan saya bisa lepas ini. Kalau saya ke kiri, dia ke kanan, lepas ini. Tapi Tuhan kata memegang hasad. Hasad artinya apa? Mengikatkan dirinya kepada kita. Ayo, kalau sudah diikat Tuhan, mau gimana saudara? Ya, tapi Tuhan itu memberi kehendak bebas, free will, kehendak bebas. Tuhan nggak mau memaksa. Tapi ingat, Tuhan menampilkan diri, aku Yahweh, aku Kurios, aku Elohim. Dan hari ini jemaat Ebenezer yang Tuhan cintai, aku mengikat engkau. Diikat oleh Tuhan. Kalau yang mengikat kita, itu Jombang satu atau Kediri satu. Kalau yang mengikat kita, orang satu di Provinsi Jawa Timur, saudara masih ragu. Saudara masih nggak percaya. Gampang. Udah kok saya udah dilapori Pak David. Gereja ini guna AC-nya panas, gampang, bulan depan. Masa Anda nggak percaya itu? Nggak percaya. Tuhan selalu ikatkan perjanjiannya covenant dengan kita. Sebab itu jangan berseru Tuhan-Tuhan saja kalau engkau nggak mengetahui siapa Tuhanmu, siapa Allahmu, siapa yang mengikat saya dan saudara. Dia mengikat kita dengan keperkasaan. Yang mengikat kita dengan keteguhan hati. Dia mengikat kita dengan kekuatan. Sehingga saya berdoa jemaat di sini jadilah jemaat yang kuat, keperkasa. Keteguhan hati dalam proses kehidupan. Kalau hari ini kau kenali Allahmu dengan benar, engkau masih menghadapi proses. Proses ini hanya sebentar. Di balik proses ada kehormatan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Prioritaskan Tuhan, maka fasilitas akan menyertai hidup saya dan saudara. Lalu setelah Tuhan ngomong 3 hal ini baru ngomong apa? Baru ngomong apa? Baru ngomong apa? Jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Jadi di akhir renungan ini jangan berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi engkau tidak melakukan. Matius katakan orang yang berseru-seru namaku Tuhan, Tuhan gak akan masuk kerajaan surga. Karena tidak melakukan apa yang kukendaki. Yang Tuhan kendaki pagi ini gak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Gak usah takut. Penjagamu tidak pernah terlelap dan tertidur sekalipun. Ya, Anda mau ngendalin siapa hari ini? Takut pemberian Tuhan. Tapi hidup diintimidasi, ditekan, dikuasai ketakutan bukan rancangan Tuhan. Amin. Bukan rancangan Tuhan, gak usah takut. Karena Tuhan yang akan menolong saudara. Kenali Allahmu dengan benar. Sehingga hidup saudara menjadi hidup yang berkualitas.
Hidup yang berkualitas bukan dilihat kesetiaan ibadah. Saya ngomong di kaum wanita, ya, kekristenan itu apa sih? Bukan cara ibadahnya. Hari ini ramai di YouTube. Yang satu ngomong ibadahnya yang paling benar. Itu apa itu ibadah? Keplok-keplok, angkat-angkat tangan, loncat-loncat sampai enggak balik. Loh, loncat-loncat sampai enggak balik. Yang kita ngomong itu ibadah kok sunyi sepi. Gurung wayai malam kudus kok sunyi sepi. Bukan itu kekristenan. Kekristenan bukan dilihat cara doanya sampai masuk tim doa sampai ketok batuk ini. Anda kan ketemu orang-orang saking tersungkurnya, tapi belum itu kalau dia tidak mengenali Tuhan. Buktinya pelayan doa bisa selingkuh kok Pak. Pelayan doa berselingkuh. Kamu dahulu dalam kegelapan, tetapi sekarang di dalam Tuhan kamu terang. Kegelapan sotos. Apa sotos? Ketiadaan terang. Enggak jelas Pak. Ini orang yang enggak mengenali Tuhannya dengan benar bisa saja loh jadi tim musik, mohon maaf. Tapi enggak jelas cara berpacarannya. Saya kalau ditanya anak muda, Om kalau saya pacaran punya ban serep boleh? Enggak boleh. Pacaran kok kayak ban serep. Satu, kenali dengan betul. Kalau udah masuk kriteria kebenaran firman Allah lanjut, kalau enggak usah. Enggak jelas cara berpacarannya, enggak jelas. Hari ini di luar sana anak-anak Tuhan enggak jelas mana yang suaminya asli yang mana. Suaminya yang istri yang asli yang mana enggak jelas. Kalau di kota kecil ibadah kini jelas yang duduk berdampingan suami istri. Tapi coba kalau di kota-kota besar, Anda yakin yang duduk berdampingan itu suaminya misalnya? Anda yakin yang duduk berdampingan pakai seragam itu pasti istrinya? Loh, saya saksi mata kelapa loh. Saking cepet ya saksi mata kelapa. Saksi mata kepala. Saya di WA oleh ponakan saya. Om, kenal orang ini. Kenal? Di set sampingnya, apakah ini istrinya? Tak delok, tak, najubila mindalin. Loh, Ibu Gembala datang langsung senyum, kena bahasa Gerika najubila mindalin. Karena memang yang duduk bukan istri saya, Tante. Beraninya datang ke rumah Allah. Ini loh, kalau nggak mengenali satu-satunya Tuhan yang benar, kalau di kota-kota kecil di gini nggak berani. Anda kalau di kota-kota besar jangan keburu sangka baju seragam, sepatu seragam, duduk berdampingan jelas itu suaminya. Belum tentu bisa jadi suaminya orang itu. Bisa istrinya orang itu, beraninya di rumah Allah demikian. Karena nggak mengenali siapa Tuhannya yang benar. Hari ini kenali Tuhan Allahmu dengan benar. Sebab makin kesini, mohon maaf, makin kesini banyak anak Tuhan kurang ajar. Mohon maaf, nggak ada bahasa lain. Udah 2 tahun lebih nggak ketemu dengan saya kok. Saya ngomong apa adanya aja. Makin kesini banyak anak Tuhan semakin kurang ajar Om Tante. Dengan apa anak Tuhan kurang ajar? Mengabaikan jam ibadah. Mengabaikan jam ibadah. Maliaki katakan, engkau bicaramu kurang ajar. Kurang ajar bagaimana? Engkau menganggap ringan jam ibadah. Engkau menganggap nggak perlu menuruti hukum-hukum Tuhan. Makin kesini banyak anak Tuhan makin kurang ajar. Dan biarlah itu bagian anak Tuhan di sana. Tapi makin kesini jemaat Ebenezer menjadi jemaat yang tahu menghormati Tuhan. Jemaat yang tahu menghargai Tuhan. Tidak meninggalkan jam-jam ibadah ditukarkan dengan acara-acara lain. Minggu depan kan saya bisa ibadah. Memangnya yang punya umur saya. Memangnya yang punya umur kita kok ngomong minggu depan. Mazmur berkata 1 jengkal langkah saja kita bisa berhadapan dengan maut kok. Bukan kita nggak punya jiwa nasionalisme. Apalagi kalau Agustusan, banyak tinggalkan jam ibadah. Melok gerak jalan Om. Supaya dapat hadiah. Dapat hadiah? Enggak. Dapat apa? Dapat daster. Itu WA-nya ada di saya waktu saya nyampaikan. Jam ibadahnya ditinggalkan. Hanya ngikutin gerak jalan. Bukan saya mengajarkan Anda nggak punya nasionalisme. Kalau jam ibadah hari ini, jangan pernah mengabaikan, menganggap ringan jam-jam ibadah. Karena tidak ada kegiatan di muka bumi ini yang terus terbawa di surga. Selain kegiatan menyembah, memuji Tuhan, itu jam ibadah.
Kalau Anda kehidupan yang tidak rajin beribadah, jangan berangan-angan kerajaan surga. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan, jangan berangan-angan kerajaan surga. Kalaupun mohon maaf, ini nggak akan mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, anak Tuhan yang nggak rajin ibadah, ibadahnya ibadah Kristen Selam, Paskalan Natal, tahu-tahu ada di surga. Yang lain memuji, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Dia nyanyi, aku tak biasa di surga. Aku tak biasa tinggal di surga. Karena apa? Ya itu hidupnya nggak jelas kok. Nggak jelas. Mari kenali Tuhan Allahmu. Tuhan Yahweh. Satu-satunya Tuhan yang benar. Inilah hidup yang kekal. Kalau engkau mengenali satu-satunya Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus yang Allah utus. Gak usah dengan teliti melajari hari-hari, bulan-bulan, minggu-minggu tertentu. Bahwa saya ingin gitu loh, bulan Suro Wanio tampil ngajak no pesta loh. Percaya ya percaya, kita hidup di tanah Jawa. Loh. Masih pegang hari-hari, bulan-bulan tertentu. Kalau yang Chinese, ada saudaranya yang meninggal, jenazah diberangkatkan ke Peruk Semangka. Ngapain ke Peruk Semangka? Saya mau pingin sekali waktu ke Peruk Duren. Kabeh berangkat tak enteni Duren. Ngapain dengan teliti? Telitilah baca firman. Ya, jangan meniadakan firman karena hukum Taurat. Karena tidak ada orang yang benar karena mengerjakan Taurat. Tidak ada orang yang selamat karena mengerjakan Taurat. Tuhan datang untuk menggenapi Taurat. Kenali aku Allah Elohim. Kenali aku yang memegang tanganmu hasak, yang mengikatkan dirimu. Jangan takut, karena aku memberi pertolongan kepadamu. Dan terakhir, Lukas pasal 6 ayat 47. Ini yang terjadi kalau Anda mengenali Tuhan dengan benar, ini yang terjadi. Setiap orang yang datang kepadaku pagi ini dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku Tuhan Elohim Hasak. Akan apa? Baca bersama-sama. Akan apa? Akan menyatakan kepadamu. Apa yang dinyatakan Tuhan? Dengan siapa ia dapat disamakan. Anda nggak akan bisa disamakan. Anda di tahun ini akan mengalami pertolongan Tuhan. Anda akan diperlakukan VVIP. Ya, saya katakan tadi, ya, ini gereja cukup bagus. Sekian tahun saya nggak bertemu, saya lihat bagus. Tapi tidak berhenti di sini. Masih ada kelanjutannya. Supaya nanti lain waktu saya datang nggak jeromos kayak gini. Ini masih saya langsung foto, ini saya foto. Tinggal Anda berdoa aja, tinggal imanmu. Imanmu gimana hari ini? Kalau kau kenali Tuhan Allahmu dengan benar, ya, beribadahlah dengan rasa hormat dan takut. Ya, Anda nggak akan bersetuju melakukan firman kalau Anda nggak mengerti firman. Kalau Anda nggak paham firman. Bagaimana Anda bisa mengerti paham firman? Apalagi kalau firmannya seperti saya bisa setengah jam lebih. Sementara panasnya kayak gini. Ono sing ngop-ngop ae. Ono sing ngantuk karena panas. Ya. Nanti Tuhan akan memperlengkapi dengan hal-hal yang baik. Kenali dulu. Kenali Tuhan Allahmu. Saya ingin jemaat di sini menjadi jemaat Ebenezer, jemaat yang berkualitas, menyenangkan Tuhan, tidak ada lain melakukan firman Tuhan. Kenali siapa Tuhan Yahweh, siapa Tuhan Kyrios Kurios, lalu kenali Allahmu Elohim, dan Dia yang memegang tanganmu hasak, mengikatkan diri, covenant dengan saudara. Anda diikat dengan apa? Anda tidak diikat dengan harta kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi Anda diikat dengan keperkasaan, determinasi, kekuatan, keteguhan hati. Anda diikat dengan kekuatan dari Tuhan. Kenali Allahmu, tinggallah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Supaya Anda cakap menanggung segala perkara. Jadilah jemaat yang didapati Tuhan. Jemaat yang berkualitas. Jemaat yang melakukan kebenaran. Karena di atas kepala orang benar. Di atas kepala orang benar. Kesanalah Tuhan memberikan berkat. Benarkan dulu.
Kalau Anda benar nanti kalau ada orang memberkati Anda, dia nggak akan berhenti sekali. Karena ketika orang benar diberkati, orang yang memberi berkat akan keberkatan. Ya. Karena memberkati orang benar, dia akan kecipratan berkat. Itu sudah saya alami, itu sudah sering saya rasakan. Saya baru memberi dan pemberian saya nggak seberapa, nggak usah nunggu besok. Setengah hari kemudian, saya pun diberkati Tuhan. Dan ketika orang benar itu, ada orang yang mengutuki Anda, nggak usah dibalas. Jadilah orang bijak. Orang bijak adalah orang yang senantiasa terbuka, membuka hati untuk menerima nasihat. Ya, jadilah orang bijak. Orang bijak, ya, jangan jadi bodoh, ilet, itu menutup, menolak. Jangan karena nggak suka dengan orangnya, kita nggak suka nasihatnya. Saya tutup terakhir. Ketika saya berapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu Gembala, saya sempat diundang pelayanan di Gereja Pesat, Karisidenan Madiun Ngawi. Saya sudah konfirmasikan dulu, mohon maaf Bapak ini nggak salah alamat, saya bukan pendeta. Oh nggak apa-apa, saya konsultasi dengan Bapak Gembala yang lebih senior. Saya tanya, Om gimana? Oh nggak apa-apa. Akhirnya saya layani. Ketika saya layani belum 10 menit, ada beberapa hamba Tuhan yang saya tahu dan saya kenal, keluar. Sampai firman Allah selesai tidak kembali, saya jadi kecemburuan hati. Jangan-jangan terangkat ke surga lagi. Keluar gak balik. Tibanya apa? Dia gak bisa menerima firman. Karena dalam hatinya berkata, lu siapa, gue siapa? Ya, ente siapa? Sekolah Alkitab kagak kok mau nyampaikan firman. Saya berharap jemaat Ebenezer GPDI Pare jadilah jemaat Tesalonika yang siap menerima siapapun yang menyampaikan firman. Terimalah itu, bukan orangnya, tapi benar dan sungguh itu perkataan Tuhan. Yang hari ini berkata, jemaat gak usah takut, gak usah takut. Takut itu pemberian Tuhan. Kalau engkau dikuasai, diintimidasi ketakutan, itu bukan rancangan Tuhan. Saya nggak tahu ketakutan apa yang Anda alami, tapi ketika engkau mengenali siapa yang berkata jangan takut, aku Tuhan Yahweh, aku Allah Elohim, aku Hasak, maka pertolongan segera datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Gembala buat waktu kesempatannya. Lain waktu kesempatan kita berjua dan berjumpa lagi. Saya terlalu yakin kalau Allah berkata jangan takut, kita bertemu dalam suasana lebih dingin, itu pasti akan terjadi. Tuhan memberkati. Kayak kembalikan. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur luar biasa kalau hamba-Mu telah berhenti berbicara, telah memberkati kami. Jemaat Tuhan GPD Ebenezer diberkati Tuhan. Mengajar kepada kami, membawa kepada kami untuk lebih jauh lagi mengenal, mengerti akan Tuhan Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Seringkali kami kecewa, seringkali kami lemah dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Tapi kenalah Allah, kenalah Tuhan yang memberkati, yang menguatkan, yang memberikan kemenangan buat kita semua. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu, beri sehat, beri kuat untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sudah banyak yang sudah dikerjakan hamba-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan berikan persembahan, kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. kasih. Firman-Nya sungguh luar biasa Pak David untuk memberkati kita semua ya.
supaya kita diubah Tuhan, mau menerima kebenaran firman ini, untuk iman kita semakin bertumbuh dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Saya pribadi sangat bersyukur dan mengucap terima kasih buat Pak David. Dalam setiap renungannya selalu memberkati keluarga kami. Firman Tuhan bukan untuk nyindir ataupun untuk apa istilahnya, saya kurang bisa mengerti, tetapi firman Tuhan itu hidup. Dia selalu tahu pergumulan apa yang kita hadapi, kita lewati. Dan Tuhan selalu memakai hambanya untuk bisa mengingatkan kita dengan mungkin renungan ataupun mungkin dengan kata-kata ayat emas ataupun dengan firman yang langsung disampaikan. Dan saya seringkali begitu banyak persoalan dalam kehidupan kami, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap renungan-renungan pagi yang selalu Pak David kirimkan, selalu memberkati kami, selalu mengingatkan saya pribadi saat masalah itu datang. Saya selalu bilang sama suami saya, "Pak, firmannya Pak David kok seperti ini yo, kena aku." Tapi saya enggak merasa bahwa firman itu apa kayak ngelokno atau enggak. Saya mau diubah Tuhan. Setiap kebenaran firman saya pakai untuk mengubah saya pribadi untuk bisa menjadi lebih baik. Dan saya selalu ingat yang Pak David pernah sampaikan, suami saya juga ingat. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat hari ini, saat ini, lakukan sekecil apapun itu. Jadilah terang di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita, sekecil apapun itu, karena kesempatan itu tidak pernah terulang untuk kedua kali. Karena benar yang dibilang bahwa besok atau nanti belum tentu menjadi waktu kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita bisa perbuat hari ini, kita lakukan sekarang. Bukan sesuatu hal yang harus besar-besar, tetapi hal kecil pun asal kita bisa menyenangkan hati Tuhan, itulah yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan Yesus tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa disayang-sayangi, karena hanya Yesus juru selamat kita satu-satunya. Haleluya. Gusti Yesus, kau dibanding-bandingkan, saing-saingkan, tak bakal kalah. Tak eloi nganti tekan nantiku, ya Gusti Yesus, juru wilujengku. Ku
saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak David selama Corona baru kali ini dengan gereja yang baru, dan kami juga tak lupa terima kasih banyak ambil bagian mendukung gereja di tempat ini, dan kenang-kenangan juga kami dapat berkat tak belikan drum ini sama-sama dengan Pak Gunawan, Mbak Kesi ke Jombang itu. Ini kenang-kenangan dari Jombang, drum ini beli di Istana Musik. Tuhan Yesus memberkati Pak David, disehatkan, dikuatkan. Ketika kami dengar sakit, saya sharekan di grup, tolong doakan Pak David supaya sore tadi sakit, supaya sehat, dan saat ini disehatkan, bisa memberkati kita semua. Nanti yang sudah dibaptis nanti bisa ambil surat baptisan, ada 5 remaja pemuda yang sudah dibaptis, nanti ambil surat baptisan. Kemudian hari Kamis diundang seluruhnya, ya, khususnya yang merasa wanita. Dan yang diundang ini pria-pria dan seluruh jemaat ulang tahun wanita yang ke-1. Maklum, gereja sudah lama, di sini tahun 99 berdiri, wanitanya baru 1 tahun baru mengadakan kegiatan wanita. Jadi nanti wanita-wanita akan mengadakan ulang tahun, semua jemaat hadir, Tante Lukman hadir. Saya sudah mengundang Bu Sri, semuanya supaya hadir pada hari Kamis jam sore, jam 6 sore ya, tanggal 20 hari Kamis. Kemudian minggunya kali pertama kita akan kedatangan tamu, akan beribadah di tempat ini dari Surabaya, sekitar 17 sampai 20 kurang lebih akan beribadah di tempat ini. Dan minta sama saya berapa kakak yang ada di sini, saya tulis setiap keluarga-keluarga, karena mereka minta akan memberikan bingkisan untuk jemaat di tempat ini per kakak. Jadi diharap besok Minggu semua jemaat hadir ya. Kalau boleh bukan hanya nanti pas ada tamu, setiap minggu harus hadir, diingatkan oleh Pak David tadi supaya kita beribadah kepada Tuhan. Untuk Sabtu kami harap anak-anak datang aja semua yang mau latihan musik setiap hari Sabtu. Muda, remaja, anak nggak apa-apa, wis jadi satu. Soalnya kadang-kadang ada yang nggak hadir. Saya setiap Kamis ke Brenggolo, pelosok Klaten, ngajar musik band seperti ini. Dulu juga di sini nggak tahu apa-apa, di sana juga nggak tahu apa-apa. Saya sudah hampir 3 bulan sekarang sudah ada pelayanan musik di Brenggolo, GBD Brenggolo. Saya terus tiap Kamis perjalanan setengah jam, hanya ingin menjadi berkat. Di sana ada pujian penyembahan, diberkati Tuhan. Anak-anak remaja, kemarin Nathan main drumnya sudah bagus, ya luar biasa. Ya rock and roll kemarin, lagu-lagu irama-irama, masih kecil, nanti supaya meningkat. Ya semangat ya Nathan ya dan lain-lain. Puji Tuhan, nanti remaja pemuda di tempat ini. Ya jangan sampai lupa, orang tua ingatkan anak-anak remaja pemuda. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat kami mohon Bapak David doa berkat. Ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur
puji syukur hanya bagi Tuhan yang kepala ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami yakin perbuatan ibadah kami merupakan satu perbuatan ibadah yang menyenangkan, menyukacitakan hati Tuhan. Dan kami pulang, kami menerima lawatan kuat kuasa ibadah. Kami menjadi kehidupan anak-anak Tuhan Gereja GPD Ebenezer yang mengenali Allahnya dengan benar, mengenali Allahnya dengan betul Tuhan. Sehingga kami tidak takut menghadapi hari esok. Sebab hari esok adalah hari yang penuh dengan masa depan. Berkati pelayanan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, bersama penatua pengurus gereja dan jemaatmu, Engkau berkati. Bahkan acara ibadah ulang tahun wanita pada hari Kamis minggu depan, Tuhan hadir dalam segala kemuliaannya, memberkati lewat pelayanan ibadah 1 tahun kaum wanita di tempat ini. Terima kasih. Umat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, Engkau tolong yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berpergian keluar kota kemana saja, Allah Immanuel menyertai, yang sengaja tinggalkan jam-jam ibadah, Tuhan mengingatkan mereka supaya hari-hari ini kami tetap ada dalam persekutuan pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih, kami yakin percaya Tuhan hadir saat ini. Mari saudara bisa angkat tangan kita bersama-sama arah ke heaven. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Bawalah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Nya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Yang diberkati mari bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.